Tahun 2000 di Kalimantan berjalan dengan ritme yang tenang. Meskipun perlahan mulai tersentuh modernisasi. Kota kecil tempat Gea tinggal tidak seramai kota besar, tetapi cukup hidup untuk ukuran daerah yang dikelilingi sungai dan hutan lebat. Rumah-rumah kayu berdiri berdampingan dengan bangunan beton yang baru dibangun. Disinilah Gea tumbuh, seorang gadis berusia 18 tahun yang baru saja menamatkan pendidikan sekolah menengah atasnya. Gea dikenal sebagai gadis yang cerdas, logis, dan memiliki pandangan yang sangat rasional. Ia bercita-cita melanjutkan pendidikan ke universitas di luar daerah, mengambil jurusan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Baginya, segala sesuatu harus dapat dijelaskan dengan akal sehat. Hal-hal berbau mistis, cerita tentang makhluk tak kasat mata, atau tanda-tanda gaib hanyalah sisa-sisa kepercayaan lama yang menurutnya tidak relevan dengan zaman. Di antara teman-temannya, Gea sering dianggap terlalu serius. Namun, ia tetap memiliki sahabat dekat yang bernama Indah. Indah berbeda jauh dari Gea. Gadis itu mudah percaya pada hal-hal gaib, senang mendengar kisah misteri, dan seringkali mengaitkan kejadian sehari-hari dengan dunia yang tak terlihat. Suatu sore, sepulang sekolah, Gea dan Indah duduk di teras rumah Indah sambil menikmati angin sore yang sejuk. Matahari mulai turun perlahan, memantulkan cahaya jingga di permukaan sungai yang mengalir tak jauh dari rumah. Gea, aku mau cerita sesuatu, ujar Indah dengan nada pelan, seolah takut didengar orang lain. Gea menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. Cerita apa lagi? Jangan bilang cerita aneh-aneh lagi. Indah menarik napas dalam-dalam. Semalam aku melihat bayangan hitam di kamarku, tinggi dan besar, tapi dia diam di sudut ruangan. Gea langsung tertawa kecil. Dah, kamu pasti cuma salah lihat. Mungkin itu cuma bayangan lemari atau pakaian yang digantung. Ini karena kau terlalu sering membaca cerita seram. Aku serius, Gea. Bayangannya bergerak, bantah Indah dengan wajah pucat. Gea menggeleng pelan. Tak ada makhluk seperti itu. Semua pasti ada penjelasannya. Kau hanya kelelahan. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan. Indah tetap dengan keyakinannya, sementara Gea menganggap cerita itu tak lebih dari imajinasi berlebihan. Malam hari, Gea kembali ke rumahnya. Rumah itu cukup besar, peninggalan orang tuanya, dengan perabot sederhana namun rapi. Sejak kecil, Gea tinggal di rumah itu bersama ayah dan ibunya. Neneknya tinggal di kampung, jauh di pedalaman Kalimantan, bersama kerabat lain. Gea jarang pulang kampung karena jarak yang jauh dan akses yang sulit.
Malam pertama setelah kelulusan, Gea tidur lebih awal. Ia lelah setelah seharian mengurus berkas pendaftaran ke universitas. Rumah terasa sunyi, hanya suara serangga malam yang terdengar samar dari luar jendela. Tepat pukul 12 malam, Gea terbangun. Denting. Suara itu terdengar jelas, bergema di keheningan malam. Suara denting itu lagi. Gea membuka mata, mengernyitkan dahi. Ia menunggu. Denting itu kembali terdengar. Teratur, pelan namun tegas, hingga 12 kali. Setelah itu, sunyi. Gea duduk di atas tempat tidur, menajamkan pendengarannya. Itu seperti suara jam, gumamnya pelan. Tapi ia yakin di rumahnya tidak ada jam dinding yang berdenting seperti itu. Jam yang ada hanyalah jam digital kecil di meja belajar. Gea bangkit, menyalakan lampu, dan berkeliling rumah. Tidak ada apa-apa. Semua terlihat normal. Pasti cuma suara dari luar, pikirnya, lalu kembali tidur. Keesokan harinya, Gea menceritakan kejadian itu kepada ibunya di saat sarapan. Mungkin jam dari rumah tetangga, ujar ibunya singkat. Gea mengangguk setuju. Ia tak ingin memikirkan hal itu terlalu lama. Namun malam kedua, kejadian itu terulang. Tepat pukul 12 malam, denting itu kembali terdengar. 12 kali, dan sama persis. Gea kembali terbangun, kali ini dengan perasaan sedikit tak nyaman. Suara itu terasa lebih dekat, seolah berasal dari dalam rumah. Ia berdiri di tengah ruang tamu, memandang sekeliling. Jam digital di meja menunjukkan pukul 00 lewat 5 menit. Tidak ada satupun benda yang bergerak. Mungkin aku sedang setengah bermimpi, ucapnya, mencoba menenangkan diri. Gea kembali tidur, meski kali ini membutuhkan waktu lebih lama. Hari berikutnya, pikirannya mulai terusik. Ia mengingat bunyi denting itu. Ada sesuatu yang terasa familiar, meski ia belum bisa memastikan apa. Malam ketiga pun tiba. Seperti sudah menunggu, Gea terbangun beberapa menit sebelum tengah malam. Ia duduk, menahan napas. Tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 12, suara itu kembali terdengar. Satu persatu hingga 12 kali. Kali ini jantung Gea berdegup lebih kencang. Ia mendadak teringat sesuatu yang lama tersimpan dalam ingatannya. Jam antik milik neneknya di kampung. Jam kayu besar dengan pendulum panjang yang selalu berdenting setiap tengah malam. Tidak mungkin, bisik Gea, wajahnya pucat. Jam itu berada jauh di kampung. Sudah bertahun-tahun tak ia dengar. Namun bunyinya persis sama.
Belum sempat ia mencerna pikirannya, telepon rumah berdering keras, memecah keheningan malam. Dengan tangan gemetar, Gea mengangkat gagang telepon. "Gea," suara dari seberang terdengar berat. "Nenekmu meninggal dunia, tepat pukul 12 malam." Telepon terlepas dari genggamannya. Dunia terasa berhenti berputar. Untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, Gea tak mampu mencari penjelasan logis. Dan disitulah keyakinannya mulai runtuh perlahan. Kabar meninggalnya nenek membuat Gea terdiam cukup lama. Sejak kecil, nenek adalah sosok yang jarang ia temui, namun selalu hadir di setiap cerita ibunya. Nenek dikenal sebagai perempuan sederhana, penyayang, dan sangat menjaga warisan keluarga, termasuk sebuah jam antik tua yang telah ada sejak puluhan tahun lalu. Jam itu selalu menjadi cerita kecil yang lewat begitu saja di telinga Gea, tanpa pernah benar-benar ia pedulikan. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Ibu Gea sibuk menyiapkan pakaian hitam dan perlengkapan perjalanan. Ayahnya mengatur transportasi menuju kampung nenek yang berada cukup jauh, melewati jalur sungai dan darat. Gea membantu sebisanya, meski pikirannya masih tertinggal pada denting jam yang terdengar selama 3 malam berturut-turut. Di dalam kendaraan, Gea lebih banyak diam. Pemandangan hutan Kalimantan yang hijau dan lebat terhampar di sepanjang perjalanan, namun tidak mampu mengalihkan pikirannya. Ia berulang kali teringat suara denting itu, teratur dan tegas, seolah sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan. "Gea, kamu gak apa-apa nak?" tanya ibunya lembut. Gea mengangguk pelan. "Aku hanya masih terkejut, Bu." Ibu menepuk tangan Gea dengan penuh pengertian. Tidak ada percakapan panjang setelah itu. Semua seolah tenggelam dalam perasaan masing-masing. Setibanya di kampung, suasana duka langsung terasa. Rumah nenek yang terbuat dari kayu ulin berdiri kokoh di antara pepohonan tua. Beberapa kerabat sudah berkumpul. Sebagian duduk di teras, sebagian lagi di ruang tengah. Aroma dupa dan bunga menyatu dengan udara lembab khas pedalaman. Gea melangkah masuk perlahan. Rumah itu terasa begitu asing, sekaligus akrab. Dinding kayu, lantai yang berderit, dan perabotan tua membawa kenangan masa kecil yang samar. Matanya kemudian tertuju pada sudut ruang tengah. Di sana berdirilah jam antik milik nenek. Jam kayu tinggi dengan ukiran sederhana itu tampak diam. Pendulumnya tidak bergerak, namun Gea bisa merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dadanya terasa sesak. Ia mendekat perlahan, menatap jam itu lebih lama. Tanpa sadar,
Jemarinya menyentuh permukaan kayu yang dingin. "Kamu ingat jam itu?" tanya salah satu bibinya yang berdiri di belakang. Gea menoleh, sedikit terkejut. "Ya, aku ingat, Bi. Dulu, jam ini selalu berbunyi setiap malam." Bibi mengangguk. "Jam itu sudah ada sejak nenek masih muda. Katanya, jam itu menemani setiap fase hidupnya. Anehnya, jam itu selalu berdetik tepat 12 kali setiap tengah malam." Gea menelan ludah. "Jam itu apa masih berbunyi sampai sekarang?" "Tidak," jawab bibinya pelan. "Jam itu berhenti tepat saat nenek menghembuskan nafas terakhir." Jawaban itu membuat bulu kuduk Gea meremang. Ia menarik tangannya dari jam tersebut dan melangkah mundur. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat. Gea berdiri di antara keluarga, menatap liang lahat dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menangis histeris, namun hatinya terasa berat. Ada penyesalan karena jarang pulang, karena menganggap segala cerita nenek hanyalah dongeng masa lalu. Malam harinya, Gea memilih duduk sendiri di ruang tengah rumah nenek. Lampu temaram menerangi ruangan. Jam antik itu berdiri membisu, seolah hanya benda mati biasa. Namun, keheningan itu justru membuat pikirannya semakin penuh. Ia teringat Indah dan ceritanya tentang bayangan hitam. Ia teringat denting jam di rumahnya sendiri. Semua terasa terhubung, meski ia belum ingin mengakuinya. "Ini pasti hanya kebetulan," ucap Gea pelan pada dirinya sendiri. Ia berdiri dan berjalan ke kamar nenek. Kamar itu sederhana, rapi, dan masih menyimpan aroma khas yang menenangkan. Di atas meja kecil, Gea melihat sebuah buku tua dan foto-foto lama. Ia membuka salah satu foto yang memperlihatkan nenek di masa muda. Nenek tersenyum dengan tatapan hangat. Dia duduk di tepi tempat tidur. Tiba-tiba perasaan hangat menyelimuti dadanya, bercampur rindu yang selama ini ia abaikan. Malam semakin larut. Gea kembali ke ruang tengah dan duduk menghadap jam antik itu. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada dorongan kuat untuk tetap berada di sana. Jarum jam kecil di ponselnya perlahan mendekati pukul 12. Gea menahan napas. Detik berlalu, namun tidak ada bunyi apapun. Jam itu tetap diam. Gea menghembuskan nafas lega, sekaligus merasa aneh dan ada sedikit rasa kecewa yang tak ia pahami. Ketika ia hendak berdiri, angin dingin tiba-tiba berhembus pelan, membuat lampu bergoyang. Gea mematung. Lalu terdengar suara yang sangat lirih, hampir seperti bisikan. Bukan denting,
melainkan suara langkah pelan di lantai kayu. Gea menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Ini cuma perasaanku, bisiknya berusaha tenang. Ia kembali ke kamar dan akhirnya tertidur dengan gelisah. Dalam tidurnya, Gea bermimpi. Ia melihat nenek berdiri di samping jam antik itu, tersenyum lembut. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan penuh kasih, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Saat terbangun, mata Gea basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya, Gea mulai bertanya pada dirinya sendiri. Mungkin tidak semua hal bisa dijelaskan oleh logika semata. Pagi di kampung nenek datang dengan perlahan. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Sementara suara burung dan desir angin menyusup melalui celah-celah rumah kayu. Gea terbangun dengan perasaan yang tak biasa. Mimpi tentang nenek semalam terasa begitu nyata, seolah bukan sekedar bunga tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Senyum nenek dalam mimpinya terus terbayang. Bukan senyum yang menyeramkan, melainkan penuh ketenangan dan kasih sayang. Perasaan hangat itu membuat dada Gea terasa sesak, bercampur rindu dan penyesalan. Setelah membersihkan diri, Gea keluar kamar. Di ruang tengah, beberapa kerabat sudah mulai beraktivitas. Suasana duka masih terasa, tetapi kehidupan akan tetap berjalan. Di sudut ruangan, jam antik itu masih berdiri diam, seolah menjadi saksi bisu segala yang terjadi. Gea menghampiri ibunya yang sedang menyiapkan minuman hangat. "Bu," ujar Gea pelan. "Jam antik nenek, apakah pernah terjadi hal aneh sebelumnya?" Ibunya terdiam sejenak, lalu menoleh. "Maksudmu?" Gea ragu sejenak, namun akhirnya berkata jujur. "Sebelum nenek meninggal, aku mendengar suara denting jam itu di rumah kita 3 malam berturut-turut." Wajah ibunya berubah. Bukan kaget, melainkan seperti seseorang yang mengingat sesuatu dari masa lalu. "Jadi, kamu juga mengalaminya?" ucap ibunya lirih. Gea menatap ibunya dengan mata membesar. "Jadi, ini bukan kebetulan?" Ibunya menghela napas panjang. "Dulu, saat kakekmu meninggal, nenek juga mendengar denting jam itu beberapa hari sebelumnya. Katanya, jam itu bukan sekedar penunjuk waktu, tetapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa waktu manusia di dunia ini sangat terbatas." Gea terdiam. Penjelasan itu terdengar terlalu mistis untuk dirinya yang selama ini berpikir rasional. Namun, pengalaman yang ia alami sendiri membuatnya sulit menyangkal. Hari itu, Gea banyak menghabiskan waktu
di sekitar rumah nenek. Ia membantu membereskan barang-barang, menata ulang ruang tamu, dan sesekali duduk memandangi halaman yang dipenuhi dedaunan kering. Ada perasaan damai yang aneh, seolah nenek masih berada di sekitar rumah itu. Sore hari, Gea kembali duduk di hadapan jam antik. Ia memperhatikan detil ukiran kayu yang mulai memudar. Tangannya menyentuh bagian belakang jam, menemukan sebuah laci kecil yang hampir tidak terlihat. Dengan hati-hati, Gea membukanya. Di dalamnya terdapat secari kertas tua yang dilipat rapi. Tulisan tangan nenek terlihat samar, namun masih dapat dibaca. Untuk cucuku yang kelak akan mengerti. Jantung Gea berdegup kencang. Ia membaca tulisan itu perlahan. Nenek menulis tentang hidup, tentang waktu, dan tentang kepercayaan. Bahwa di dunia ini tidak hanya berisi apa yang terlihat oleh mata. Bahwa ada hal-hal yang berjalan berdampingan dengan manusia. Bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan. Gea menelan ludah. Kata-kata itu terasa seperti ditujukan langsung kepadanya. Malam kembali tiba. Kali ini Gea tidak merasa takut. Ia justru memilih duduk di ruang tengah, tepat di depan jam antik. Lampu minyak kecil menerangi ruangan, menciptakan bayangan lembut di dinding. Pukul 11:50. Gea menatap jam ponselnya, lalu kembali ke jam antik. Ia menunggu dengan perasaan campur aduk antara cemas dan penasaran. Jarum ponsel menunjukkan pukul 12 tepat. Denting. Satu suara terdengar, pelan namun jelas. Gea membeku, namun tidak berlari. Denting itu kembali terdengar hingga 12 kali. Suaranya tidak menyeramkan, justru terasa lembut seperti irama yang menenangkan. Saat denting terakhir berbunyi, Gea merasakan udara di sekitarnya berubah hangat. Ia mendongak perlahan. Di hadapannya, samar-samar berdiri sosok nenek. Bukan dalam wujud menakutkan, melainkan seperti bayangan cahaya lembut. Wajah nenek terlihat tenang, dengan senyum yang sama seperti dalam mimpi. Gea tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh perlahan. Nenek tidak berbicara. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mengangkat tangan, seolah memberi restu. Dalam sekejap, sosok itu memudar, menyatu dengan udara. Jam antik itu pun berhenti berdenting. Gea terduduk lemas, tangannya gemetar, namun hatinya terasa ringan. Tidak ada rasa takut, hanya perasaan damai yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, Gea menangis, bukan karena takut, melainkan karena pada akhirnya
Ia mengerti. Ia mengerti bahwa denting jam itu bukanlah pertanda buruk, melainkan salam perpisahan. Cara nenek berpamitan, cara waktu mengajarkan maknanya. Keesokan harinya, Gea memutuskan sesuatu. Ia berbicara kepada orang tuanya. "Aku ingin membawa jam antik nenek ke rumah," ucapnya mantap. "Bukan untuk disimpan, tapi aku ingin menjaganya." Ayah dan ibunya saling pandang, lalu mengaku setuju. Perjalanan pulang ke kota terasa berbeda. Gea duduk sambil memandang hutan yang kembali mereka lewati. Kali ini ia tak lagi merasa dunia hanya sebatas apa yang bisa dijelaskan. Ia tersenyum kecil. Keyakinannya telah berubah. Bukan menjadi penakut, melainkan menjadi seseorang yang lebih menghargai keseimbangan antara logika dan kepercayaan. Dan ia tahu satu bab penting dalam hidupnya telah dimulai. Perjalanan kembali ke kota terasa lebih hening dari biasanya. Jam antik nenek dibungkus rapi dan diletakkan di bagian belakang kendaraan. Gea beberapa kali menoleh ke arahnya, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan perasaan tenang yang sulit ia jelaskan. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, bukan keyakinan yang runtuh, melainkan pemahaman yang bertambah. Sesampainya di rumah, Gea membantu ayahnya menempatkan jam antik itu di sudut ruang keluarga. Posisi itu sengaja dipilih karena dekat dengan jendela, tempat cahaya pagi masuk dengan lembut. Jam itu kembali berdiri tegak. Pendulumnya perlahan digerakkan hingga kembali berfungsi. Ketika jarum jam mulai bergerak, Gea merasakan kelegaan. Seolah rumah itu menyambut kehadiran sesuatu yang sudah lama hilang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Gea mulai mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke universitas. Ia mengurus berkas, membeli perlengkapan, dan berpamitan dengan teman-temannya. Indah datang berkunjung suatu sore, menatap jam antik itu dengan mata berbinar. "Jadi, ini ya jam antik neneknya?" tanya Indah pelan. Gea mengangguk. "Ya, sekarang aku yang jaga." Indah tersenyum kecil. "Kamu tak takut?" Gea menggeleng. "Tidak, aku justru merasa ditemani." Jawaban itu membuat Indah terdiam, lalu tersenyum lega. Ia tahu sahabatnya telah berubah, bukan menjadi orang yang percaya buta, tetapi menjadi seseorang yang mampu menerima bahwa tidak semua hal harus ditertawakan. Malam pertama sejak jam itu dipasang, Gea sengaja tidak tidur lebih awal. Ia duduk di ruang keluarga, membaca buku sambil sesekali melirik jam antik. Jarum jam bergerak perlahan, dan tepat pukul 12 malam,
terdengar denting lembut 12 kali. Tidak ada kejutan, tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah satu ketenangan. Setelah denting terakhir, Gea menutup bukunya dan tersenyum. "Selamat malam, Nek," ucapnya pelan. Sejak malam itu, denting jam selalu terdengar setiap tengah malam. Namun, Gea tidak pernah lagi terbangun dengan perasaan gelisah. Denting itu justru menjadi penanda bahwa hari telah berganti, bahwa waktu terus berjalan dan kehidupan harus diteruskan. Beberapa minggu kemudian, hari keberangkatan Gea tiba. Pagi itu cerah, koper telah siap di depan pintu. Gea berdiri di ruang keluarga, menatap jam antik nenek untuk terakhir kalinya sebelum ia berangkat. Gea mendekat, menyentuh kayu jam itu dengan lembut. "Terima kasih," bisiknya lirih. Gea tidak tahu kepada siapa ucapan itu ditujukan. Apakah kepada nenek, kepada waktu, atau kepada dirinya sendiri yang kini lebih mengerti? Di perjalanan menuju universitas, Gea memandang keluar jendela. Kota demi kota berlalu, ia teringat dirinya yang dulu. Gadis yang selalu menertawakan cerita bayangan hitam dan menolak segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kini ia tetap memegang logika, tetapi tidak lagi menutup hati. Di asrama, kehidupan baru dimulai. Gea bertemu banyak orang dengan latar belakang dan keyakinan berbeda. Ia belajar keras, aktif berdiskusi, dan tetap menjadi gadis rasional yang kritis. Namun, setiap kali ada seseorang bercerita tentang pengalaman aneh mereka, Gea tidak lagi tersenyum meremehkan. Ia tetap mendengarkan. Beberapa bulan berlalu. Di suatu malam, setelah hari yang melelahkan, Gea terlelap lebih awal. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi tentang nenek. Kali ini, nenek duduk di beranda rumah kampung, ditemani jam antik yang berdenting pelan. Tidak ada kesedihan dalam mimpi itu, hanya rasa bangga dan doa yang tak terucap. Saat terbangun, Gea tersenyum. Ia tahu mimpi itu bukan sekedar bayangan. Itu adalah pengingat bahwa ia tidak sendirian. Libur semester pertama, Gea pulang ke rumah. Jam antik nenek masih berdiri di tempatnya. Pendulumnya bergerak setia, seolah menjaga rumah itu tanpa lelah. Malam itu, Gea duduk bersama orang tuanya. Ia bercerita tentang kehidupan kampus. Tepat pukul 12, denting jam kembali terdengar. Gea memejamkan mata sejenak, menikmati setiap bunyi. Tidak ada rasa takut, tidak ada pertanyaan berlebihan. Yang ada hanya penerimaan. Ia akhirnya memahami bahwa dunia tidak terbagi antara nyata dan tidak nyata.
Dunia adalah ruang di mana manusia dan sesuatu yang tak terlihat hidup berdampingan, saling mengingatkan tentang batas waktu, tentang kasih sayang, dan tentang keikhlasan. Gea tersenyum, menatap masa depan yang terbentang luas di hadapannya. Jam antik nenek terus berdenting, bukan sebagai pertanda perpisahan lagi, melainkan sebagai irama kehidupan yang mengiringi langkahnya menuju hari-hari yang penuh harapan.